Oke, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah operating system dengan tema Linux as Web Server. Nah, jadi di sini learn objektifnya harapannya teman-teman dapat mengetahui ya peran Linux untuk web server. Jadi seperti pada materi sebelumnya ya, web server dibutuhkan ya. Ketika teman-teman ingin ya web yang sudah teman-teman coding itu bisa dilihat oleh siapapun. Nah, kemudian harapannya teman-teman dapat menginstal dan mengkonfigurasi Linux apa aja, MySQL atau MariaDB ya untuk database-nya dan PHP pada operating system Ubuntu yang sudah teman-teman install. Nah, kemudian harapannya teman-teman bisa mendeploy dan membuat simple web application menggunakan Apache dan PHP. Jadi ini ya ada Apache-nya sebagai web server, kemudian database servernya adalah MySQL, nomor 3 adalah PHP, dan nomor 4 adalah PHP MyAdmin. Nah, di sini apa sih Lamstack itu? Lamstack itu adalah salah satu open source yang paling populer. Dia ada satu paket ya, dengan Linux sebagai operating systemnya, kemudian Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, dan PHP sebagai backend atau logic dari sebuah program atau scripting language di sana. Nah, kemudian di sini jelas ya Apache sebagai web server itu men-serve webnya teman-teman, misalkan coding PHP dan HTML tentunya ya begitu. Dan kemudian PHP ini digunakan untuk dynamic content-nya ya. Jadi dynamic bukan statik. Kalau statik itu cukup HTML saja, tapi ketika teman-teman ingin dynamic bisa berubah dan bisa diupdate, maka perlu backend. Salah satunya adalah PHP. Kemudian ketika teman-teman ingin membutuhkan database, maka bisa digunakan MySQL atau MariaDB-nya. Nah, kemudian silahkan ya teman-teman install semua tools ya, seperti Apache, MySQL, dan PHP. Kemudian nantinya ya, sebenarnya di materi ini itu akan ada alurnya ya. Cuma nanti silakan bikin simple report mengenai cara instalasi dari awal sampai akhir. Oke, nah ini adalah Apache-nya, yaitu web servernya. Terus kemudian pada Linux ya, itu kita bisa menggunakan Apache 2 sebagai web server. Nah, web server ini sudah saya jelaskan sebelumnya adalah untuk ya, serve web page ya, seperti HTML yang di-request pada client komputer. Jadi pada browser ataupun bahkan command prompt bisa mengakses sebuah website yang ditaruh di web server. Gitu. Oke, terus kemudian nah, ini proses melakukan instalasi Apache 2 ya. Jadi silakan masuk virtual mesinnya teman-teman, kemudian Ubuntu, kemudian silakan buka terminalnya. Nah, kemudian masuk ke root. Cara masuk ke root adalah sudo su atau sudo super user. Kemudian insertkan password sesuai dengan loginnya. Login pertama kali untuk Ubuntu ya. Terus kemudian dia akan berbeda ya. Di sini teman-teman akan terlihat bahwa di sini ada root, sekarang sudah ganti. Yang awalnya Ubaya, sekarang menjadi root. Kemudian teman-teman update dulu ya, update dulu reponya. Kemudian setelah selesai baru lakukan instalasi dengan cara apt-get spasi install spasi Apache 2. Ditunggu dulu, kemudian kalau ada pertanyaan y or not, ya silakan ketik yes atau y saja. Nah, kemudian ketika selesai kita harus mengkonfigurasi agar bisa diakses oleh laptopnya teman-teman. Jadi butuh IP. Jadi untuk setting IP-nya silakan ketik hostname i dulu, cek alamat IP-nya teman-teman. Oh, ternyata saya dapat 10.0215. Nah, maka langsung ketik untuk setting server name-nya. Atau ketika teman-teman itu ingin, misalkan teman-teman punya halaman website, nah ketika diakses IP ini, maka langsung menuju ke website teman-teman. Silakan setting dulu ya. Ini dengan studi kasus hanya laptopnya teman-teman sebagai web server. Kemudian di sini ketik sudo nano ya, etc itu adalah settingan-settingan
konfigurasi yang ada di web server, kemudian aplikasinya apa, Apache 2, kemudian filenya adalah apache2.conf. Ini ketika kita menggunakan web server Apache 2 ya. Nah, kemudian masuk, silakan tambahkan ya ini ya, serve name, alamat IP dari hostname in. Jadi kan tadi ini kan hostname in-nya kan keluar 10.02.15. Nah, silakan inputkan ke file Apache 2 ini. Server name spasi 10.02.15. Tambahkan saja, tambahkan satu line baru di sini. Oke, terus kemudian silakan dikontrol X ya, kemudian nanti akan ditanya apakah simpan atau tidak, ketik Y dan enter. Nah, kemudian silakan dikonfig ya Apache 2 spasi config test, jika oke berarti tidak ada error. Nah, ketika ada error bukan not oke ya, maksudnya bukan oke tapi not oke atau ada merah, berarti mungkin aja pada Apache 2.conf pada ini itu terjadi typo atau kesalahan sesuatu yang tidak disadari. Nah, ketika sudah oke, maka silakan restart Apache 2-nya dengan cara sudo systemctl restart Apache 2. Ya, jadi ketika sudah nggak ada masalah, silakan di-restore. Jadi ketika kita mengubah konfigurasi file.conf ini, maka kita perlu restart Apache 2-nya. Nah, kemudian ketika selesai di restart, maka kita bisa cek statusnya dengan cara systemctl spasi status spasi Apache 2. Perhatikan ya, ketika dia sukses restart, kemudian ketika kita cek status ya, maka harusnya hijau, enable-nya hijau, dan active running-nya warna hijau. Tapi ketika di situ ada merah, nah berarti ada error di sana. Berarti ada something yang harus kita benari dulu. Oke, nah kemudian ketika kita akses melalui browser Ubuntu, ya, saya bicara browser Ubuntu, ketika saya ketik localhost, maka akan tampil default page dari Apache 2. Nah, ketika saya enter, inputkan alamat IP yang sesuai dengan hostname min i tadi 10.02.15, maka munculnya sama. Jadi teman-teman input localhost atau IP akan menuju ke halaman website yang sama. Itulah setting hostname tadi biar dapat diakses oleh alamat IP. Oke, kemudian kita coba install database server yaitu MySQL. Jadi MySQL ini adalah sebuah open source ya, free untuk relational database management system. Nah, sebenarnya ini ya, hanya proses instalasinya. Untuk belajar database-nya, nanti teman-teman ada mata kuliahnya sendiri ya, yaitu database, khusus untuk mempelajari database. Oke, jadi di sini adalah proses instalasi salah satu tools open source ya, yang biasa kita sebut dengan RDBMS atau Relational Database Management System. Oke, untuk instalasinya kita tinggal apt-get spasi install spasi MySQL server. Kemudian ketika ada pertanyaan yes or no, ketik aja y, enter, selesai, ditunggu dulu seperti ini ya, do you want to continue? Dan ketika yes, maka y akan dilakukan proses instalasi. Nah, kemudian bisa jadi teman-teman ya, itu akan disuruh untuk input new password-nya. Ya, ketika dia nggak muncul berarti dia sudah versi yang terbaru. Ketika mungkin aja muncul, maka perlu di-set password ini ketika versi yang lama. Kemudian silakan di-repeat ya. Ini yang untuk yang versi Ubuntu yang lama ya. Di-repeat passwordnya sesuai dengan yang diinputkan tadi. Oke, kemudian silakan lakukan proses cek status ya. Systemctl status MySQL. Jika sudah hijau semuanya, maka oke. Oke, nah silakan video ini di pause ya. Silakan lakukan instalasi untuk Apache 2 dan MySQL. Harus warna hijau. Ketika dia tidak warna hijau, merah, maka silakan chat di Google Group KP masing-masing. Oke, nah kemudian silakan kita tes lagi ya. Ketika sudah hijau ya,
Ketika sudah hijau baru kita bisa melanjutkan slide sebelumnya, setelahnya. Tapi ketika merah jangan beralih ke slide selanjutnya. Oke, kalau untuk membaca boleh, tapi kalau untuk mencoba jelas akan gagal ketika teman-teman ketik MySQL, sudo MySQL. Kalau versi terbaru tidak pakai password, tapi kalau versi lama disuruh inputkan password. Nah, jadi ketika MySQL di sini muncul langsung ke MySQL-nya. Oke, nah kemudian ketika teman-teman ingin exit service MySQL, bukan stop ya, exit ini ya MySQL, silakan di Ctrl C saja sebanyak mungkin 2 kali atau 3 kali. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, nanti akan kembali ke ubaya hostname-nya teman-teman, VirtualBox teman-teman. Oke, sekarang untuk yang PHP-nya. Oke, PHP itu adalah Hypertext Preprocessor, jadi salah satu bahasa pemrograman yang open source, yang gratis. Dia itu adalah server-side programming, jadi runningnya itu ada di server side. Prosesnya ada di server side. Oke, untuk servernya bisa menggunakan Apache 2 atau Nginx atau merek-merek yang lainnya. Untuk melakukan instalasi PHP, maka tidak hanya sudo apt get install PHP, tapi kita juga harus menyisipkan requirement tambahan seperti library mode, PHP encrypt, dan PHP MySQL untuk connect ke MySQL-nya. Silakan dilakukan seperti ini. Kemudian ketika ada pertanyaan, do you wanna continue? Ya, yes saja. Oke, kemudian kita cek versi PHP yang paling terbaru ini pada 2025 itu adalah versi 8.3.6. Tidak masalah, berbeda ya, kita ambil yang paling terbaru. Oke, kemudian silakan di restart Apache 2 karena PHP-nya sekarang sudah ada ya, integrasi, maka kita perlu restart Apache 2-nya. Restart Apache 2, silakan dicek status. Jika hijau bisa dilanjutkan, jika merah silakan tanya di grup Google Chat. Oke, nah kemudian ketika teman-teman selesai melakukan instalasi Apache 2, maka file websitenya teman-teman itu ada di root ya, root paling bawah, kemudian masuk ke folder var, masuk ke folder www, masuk ke folder html. Oke. Seperti itu, kemudian bisa membuat di folder HTML itu file .php, misalkan info.php, isinya PHP info. Nah, nanti akan ada penjelasan mengenai, ini ada, di slide ini ada stepnya pertama. Jadi teman-teman silakan buat file info.php. Nah, kalau di Linux kita bisa langsung di terminalnya, manfaatkan editor nano. Sudo nano spasi var www.htmlinfo.php. Ya, ini kemudian akan terbuka editor nano. Kemudian silakan ketik ini ya, PHP ya, penutup kurung, tanda tanya PHP spasi PNV info, ya harus persis seperti ini ya. Kemudian silakan di Ctrl X, Y, Ctrl X maksudnya ketik Y, enter, itu kan Ctrl X exit, karena ada perubahan di filenya, maka yes untuk save, enter. Kemudian silakan menuju ke alamat IP 10.02.15/info.php. Seharusnya muncul PHP versi yang sedang berjalan. Oke, ini adalah PHPMyAdmin ya. Jadi PHPMyAdmin itu adalah sebuah open source ya, free software write. Nah, PHPMyAdmin ini di written ya dengan PHP programming language dan bisa terintegrasi dengan MySQL administration. Ya, jadi PHPMyAdmin ini mensupport MySQL ya untuk UI-nya. Jadi daripada kita menggunakan command prompt untuk manipulasi database, manipulasi itu dalam artian create, read, insert data, maka kita bisa menggunakan PHPMyAdmin untuk lebih memudahkan para database administrator ya untuk memanage database. Ada UI-nya sendiri. Nah, kemudian untuk proses instalasi PHPMyAdmin silakan ketik sudo apt-get install PHPMyAdmin spasi PHP md string. Jadi ini ada integrasi dengan PHP-nya.
Oke, kemudian pilih yang Apache 2 ya, karena sebelumnya teman-teman sudah install Apache 2, maka kita perlu integrasi dengan Apache 2. Kemudian silakan di yes, kemudian silakan isikan passwordnya, kemudian silakan lakukan aktivasi mode-nya, ya, fiturnya dengan PHP Nmod encrypt, PHP Nmod mbstring, kemudian di restart Apache 2. Ini kalau misalkan yang sebelumnya itu tidak ada password, tinggal di OK saja. Oke, terus kemudian kalaupun di sini itu teman-teman disuruh inputkan password, silakan inputkan password ya. Oke. Terus kemudian di sini lakukan hal yang tadi, dan jangan lupa restart dengan cara systemctl restart Apache 2. Nah, kemudian kita perlu mengintegrasikan antara phpMyAdmin dengan Apache yang sudah kita install sebelumnya. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan proses konfigurasi di Apache 2. Kita lakukan lagi dengan command sudo nano, ya silakan diketik ini Apache 2 conf. Kemudian di sini, nah tadi kan sudah teman-teman inputkan server name. Nah, sekarang includekan apache.conf-nya. Jadi Apache 2.conf ini juga akan terhubung dengan settingan phpMyAdmin/apache.conf. Oke, kemudian save the file, Ctrl X, kemudian ditanya yes or no, Y, enter, kemudian restart Apache 2 dengan cara systemctl ini ya. Restart Apache 2 ini dilakukan lagi ya. Systemctl restart Apache 2 dilakukan lagi setelah setting ini. Kemudian silakan dibuka dengan open alamat IP /phpMyAdmin atau localhost/phpMyAdmin, akan muncul username dan passwordnya. Username-nya seperti MySQL, passwordnya juga seperti MySQL. Oke, jika ada pertanyaan bisa lewat Google Chat. Nah, ini ada class with assistant, teman-teman nanti akan koordinasi dengan asisten untuk membuat simple portfolio website. Oke, teman-teman akan dilakukan seperti ini. Nah, harapannya akan menjadi seperti ini. Oke, jika masih ada pertanyaan bisa chat di Google Chat masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.